Mas, aku golek no hotel biasa-biasa saja Mas ya. Bagaimana jawabnya? Bapak, dari wali kota Amsterdam, Bapak sudah disediakan kamar di Hotel Vergil. Saya pada saat itu, ya, bagaimana? Beginilah kekuasaan Tuhan. Salam Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Sa'dan dalam segmen Sambang Seniman Mojopahit yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam YouTube channel Gubuk Inovatif. Mari Sobat Budaya, kita bersama lestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara yang termudah, yaitu dengan subscribe, share, dan komen postingan ini ya, agar para maestro budaya Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Sebagai penakluk lautan Nusantara, Majapahit memiliki berbagai macam bentuk perahu maupun kapal. Dari keindahan-keindahan kapal itu sendiri memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Di belakang kita ini adalah salah satu bentuk perahu miniatur dari Sanggar Seni Bahari Tradisional Mojokerto yang nantinya akan kita ulas bersama dan kita ajak berbincang-bincang pelestari budaya Bahari Mojokerto hanya di Sambang Seniman Mojopahit Neverending Mojokerto. Baik Sobat Budaya, saat ini kita sudah ada di Sanggar Seni Bahari Tradisional yang ada di Kota Mojokerto. Tepatnya ada di Jalan Brawijaya nomor 294 Kota Mojokerto. Nanti di dalam kita akan berbincang-bincang dengan pemilik dan juga pelestari budaya kebaharian Indonesia, yang mana beliau adalah seniman Mojokerto juga. Tetap di Sambang Seniman Mojopahit, Mojokerto, Neverending Indonesia. Sayangnya di sana itu saya harus mematuhi peraturan tidak boleh foto. Oh, begitu. Jadi saya rekam di sini aja. Begitu lihat museum, malamnya saya tulis. Nah, setelah datang ke sana, saya kembali ke Jakarta. Terima kasih kepada Mr. Van Rooyen, Mr. Kate, dan Jenderal Rudini dan sebagainya, termasuk itu Ben Gresik. Terus saya wujudkan, nah yang namanya ini bentuk kapal Mojopahit, bentuknya ini. Sebab di sana ndak utuh begini. Saya harus kreatif, ya. Jadi model saya kumpulkan. Itu. Jadi di sana nggak utuh gitu enggak. Oh. Sebab sudah sekian tahun, ratusan tahun dijajah, ganti-ganti, mulai Inggris, Perancis, terakhir Belanda. Masing-masing penjajah ini mempunyai potongan kapal ya. Mempunyai pola tersendiri. Oh, ada yang cuek dengan budaya, ada yang menindas budaya, begitu. Jadi sudah hancur.
Jadi dari potongan-potongan informasi tadi. Bukan potongan, jadi macam-macam perahu yang macam-macam. Sudah tidak karuan bentuknya itu, tapi menjadi suatu ikon sejarah. Itu tak kumpulkan. Jadi, Pak. Hasil saya pertama, ya, yang saya hibahkan ke Museum Bahari di Pasar Ikan, Jakarta. Kebetulan kemarin itu ada tayangan TV yang mengangkat budaya keliling ke candi-candi. Setelah itu masuk di masuk di Museum Bahari Jakarta. Saya lihat masih ada di sana. Itu buatan saya pertama. Dengan bahan yang sama seperti buat sekarang, Bang. Dengan saya terus itu lihat itu kemarin itu. Saya foto kok kemarin itu. Jadi masih sederhana sekali, tapi disimpan, dirawat di museum sana. Nah, ini saya mempunyai maksud ya. Suatu saat saya akan datang ke sana untuk memberikan, untuk menghibahkan yang betul bagus. Sebab dalam perjalanan waktu, ya, dengan perjalanan waktu, perahu yang sederhana tersebut sesuai dengan saya membaca buku dan sebagainya itu ada peningkatan menjadi sempurna. Seperti sekarang yang di Perapatan Miji, itu model itu sudah mendunia, ya sudah. Saya mengikuti street fashion itu kemana-mana. Sebenarnya ini yang jadi ikonnya, Pak. Jadi ikon dari SSBT ini berarti perahu yang ada di depan jenengan ini, ngoten nggih. Jadi pada saat itu saya mengikuti street mission yang keliling Eropa, itu sebenarnya ini, begini sebenarnya, bawa banyak ini, ya itu. Nah itulah, terus saya menekuni ini, sekarang booming, ya, dan pemerintah mengakui. Saya mengikuti juga festival seni budaya di Bangkok, Thailand. Thailand. Di sana dapat apresiasi dari UNESCO. Saya dapat penghargaan bahwa Majapahit itu kerajaan besar yang pernah ada, dapat apresiasi. Padahal rusak di sana itu. Soalnya dari Jakarta dilihat dulu pakainya ini, dalamnya ini. Pengembalikan nggak pernah. Nggak cocok. Tapi dapat penghargaan dari UNESCO. Nah inilah, ini saya menjadi dikenal. Setiap trade mission, exhibition, saya ini diajak oleh Kadin Provinsi, Kadin Pusat, koperasi, maupun dari perekonomian tingkat 1. Ya, pernah ada sambung dari pemerintahan G2G, ya, antara Kadin Indonesia dan Kadin Kanada. Ini ada kesepakatan untuk meningkatkan kerajinan Indonesia ini supaya lebih terangkat. Lah saya didatangi karena persetujuan antara Kadin Indonesia dan Kadin Kanada ini, saya didatangi oleh pakar pembuatan miniatur dari Kanada. Di rumah ini selama 10 hari. Itu jadi sedikit banyak saya mempunyai tambahan pengetahuan dari mereka, dari beliau. Nah itulah, terus saya sering ke luar negeri. Yang paling sering saya ke Australia, 5-6 kali lebih, ke Belanda 3-4 kali, ke Jerman, sampai ke Denmark. Kapan terakhir saya ke RRT itu 3 kali, ke Hong Kong.
Sehingga dalam hal ini saya banyak dikenal. Begitulah riwayat Perjalanan munculnya saya menjadi pelestari budaya. kebaharian ya Pak. Nah, Bahkan mendapat penghargaan 2 kali dari Pak Karwo. 1 ekonomi kreatif, 2 pelestari budaya. Ini langsung dari Pak Karwo. langsung dari Gubernur Jawa Timur nih Sobat Ya, Budaya. langsung. Nah, jadi Pak Jauhari dari awal sudah fokus dari tahun 80 tadi hingga sekarang melestarikan budaya kebaharian dan juga mendapat apresiasi tidak hanya dari dalam negeri akan tetapi juga dari luar negeri UNESCO Bang nggih. Nah, jadi luar biasa sekali dan kita patut bangga juga dengan karya-karya beliau, hasil terampil dari keterampilan dari tangan beliau yang juga sudah mendunia ini. Jadi begini, ya, perlu saya tambahkan lagi. Saya ini karena ya dapat dikatakan sudah dikenal, ya, sudah terkenal hasil karya saya, ya, berupa miniatur perahu. Pada saat itu saya dipanggil undangan oleh Dirjen Purbakala. Saya dimasukkan pakar perahu-perahu kuno sebanyak 30 orang, 30 pakar. Saya dimasukkan pakar. Di situ ada yang sponsori, yaitu dari Jepang. Di sana di Jepang itu ada Japan Mojopahit Association. Di sana ada. Itu di sana akan membuat satu event yang mana itu perahunya datang ke sini. Perahu saya ini perahu penjaga pantai. Yang besar di belakang tadi Pak. Besar itu ya termasuk ini. Oh. Ini perahu penjaga pantai ini. Pada saat itu mencari Mojopahit, perahu Mojopahit yang jenis perahu niaga. Di dalam forum tersebut bukan riset, tapi didapatkan dari persetujuan. Jadi ya kurang apa namanya itu ya, kurang terkesan. Baik. Jadi kurang kuat untuk kurang itu karena ya hanya 1-2 hari saja lah. Ditemukan yang suka gini gitu. Jadi gak anu ya, gak apa gitu loh, kurang mantap begitu loh. Begitu artinya sekarang itu saya ikut mengawasi pembuatannya di Celopeng, di Madura sana. Perahunya kurang baik. Itu ada situ dinamakan Spirit Mojopahit. Ada yang sebelah pintu itu tadi Pak ya, berarti ya Spirit Mojopahit. Itu sehingga nah saat ini itu saya masih mempunyai harapan ingin mengembangkan lebih jauh lagi sebetulnya ya, oleh karena ya keterbatasan fisik saya ya. Ini saya butuh yang mendampingi saya, generasi muda itu tadi Pak harusnya begitu. Tapi rupanya mereka itu yang sudah lulus kuliah, apalagi sudah katanya sarjana, itu rupanya kurang begitu memperhatikan yang ini kerajinan. Gregetnya ke arah seni pelestarian budaya itu sangat kurang begitu Pak. Kurangnya itu bukan karena mereka bodoh, tidak. Dianggap kurang keren atau gimana. Ya orang pengertian atau kurang dalam begitu di sana. Baik.
Nah, Sobat Budaya, tadi obrolan kita, perbincangan kita tentang seperti apa sih Pak Jawari dalam melestarikan budaya kebaharian Indonesia. Untuk itu tetap di Sambang Seniman Mojopahit di episode berikutnya. Terima kasih. Salam budaya menyatukan bangsa. Saya ini pelestari budaya bahari itu berkembang bukan bahari kebaharian Mojopahit saja,